Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Parmi Yasin, NIM 18011019, mahasiswa jurusan Manajemen Reguler Pagi yang akan melakukan presentasi usulan proyek penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen Jaya Pericikan atau JPC di seluruh outlet cabang Singaraja. Sebelum saya akan memulai presentasi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak I Gusti Putu Eka Kusuma SEMM selaku pembimbing saya, Niloh D. Erik Trisnawati SPD MSI selaku dosen penguji saya, Niloh Nur Karyani SEMM selaku dosen penguji saya, Nimade Devira Satyawati SE sebagai notulen. Baik, untuk persingkat waktu, langsung saja saya mulai presentasi ini. Adapun usulan proyek penelitian ini terdiri dari 1. Judul penelitian, 2. Latar belakang masalah, 3. Tujuan penelitian, 4. Kegunaan penelitian, 5. Landasan teori, 6. Kerangka pemikiran, 7. Hipotesis penelitian, 8. Definisi operasional, 9. Metode penelitian. Judul penelitian ini adalah pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap kepuasan konsumen Jaya Pericikan atau JPC di seluruh outlet cabang Singaraja. Latar belakang masalah penelitian ini adalah bisnis kuliner saat ini mengalami perkembangan di bidang jenisnya maupun trennya. Yang menjadikan bisnis ini semakin menarik adalah adanya pola konsumsi dari konsumen yang dimana menuntut segala serba cepat. Berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua Umum Bidang Restoran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, dikatakan bahwa restoran siap saji tiap tahunnya selalu mengalami pertumbuhan di kisaran 10-15%. Hal ini ditunjang dari perbaikan konsumsi masyarakat sebagaimana tercermin dalam indeks keyakinan konsumen atau IKK yang selalu meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan survei Bank Indonesia, IKK mencapai 110 poin pada tahun 2019 dan terus meningkat hingga level 1, 2, 3, 5 pada tahun 2019. Menjanjikannya bisnis fast-food ini membuat banyak pengusaha atau pemilik modal yang memanfaatkan peluang ini. Salah satunya Imade Agus Putrajaya, pemilik franchise restoran cepat saji Jaya Pericikan yang kini memiliki cabang di seluruh Bali. Jaya Pericikan atau yang lebih dikenal dengan JFC ini merupakan versi lebih terjangkau dari Kentucky Fried Chicken atau KFC yang memiliki cabang di seluruh dunia. JFC ini dirintis sejak tahun 2015. Produk utama dari JFC adalah ayam goreng tepung. JFC juga telah mendapat label Sukule dari Sukule Satyagraha dengan harapan masyarakat Hindu di Bali akan lebih bangga mengonsumsi produk merek lokal. JFC sempat menarik perhatian publik setelah penyanyi John Legend dan pasangannya Chrissy Teigen mengunggah kebersamaan mereka mengunjungi salah satu gerai JFC. Majalah Prancis mengungkapkan bahwa salah satu kunci sukses jaringan bisnis Prancis adalah memiliki standar produk yang mumpuni, sehingga tak semua taste atau cita rasa produk di setiap gerai seragam. Tidak ada yang berubah sedikitpun. Penyesuaian produk berdasarkan kecenderungan konsumen di daerah tertentu tidak menyalahi standarisasi, asalkan produk yang spesifik untuk di daerah tertentu diberi tanda. Hal tersebutlah menjadi tantangan yang bisa menyebabkan masalah bagi pengelola bisnis Prancis karena dituntut menjaga kualitas produk yang mereka tawarkan agar sama dengan outlet yang lain. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap beberapa konsumen JFC di daerah Singaraja dilakukan secara online dengan bantuan Google Form. Sebanyak 86,7% dari 15 orang konsumen menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rasa dari produk JFC dari satu outlet dan outlet lainnya. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik, tentu akan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen
akan produk tersebut karena apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Masalah kualitas pelayanan atau jasa itu menentukan perkembangan usaha dalam berbisnis. Pelayanan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan akan memberikan kepuasan pada konsumen. Menurut Pandit Dipjiptono 2012, kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan konsumen. Sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan pelayanan yang baik dalam menghadapi konsumen. Perusahaan harus mampu meninjau kembali hal-hal yang dibutuhkan konsumen dan melakukan upaya yang maksimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Sebenarnya yang terjadi saat ini adalah adanya pemberlakuan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akibat mewabahnya pandemi virus corona. PPKM ini dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, khususnya Jawa, Bali. Ada 4 level PPKM yang diterapkan mulai dari level 1 sampai level 4. Salah satu bisnis yang terdampak dalam penerapan PPKM ini adalah bisnis restoran cepat saji, karena adanya pemberlakuan PPKM ini yang membuat restoran cepat saji atau restoran lainnya yang harus membatasi layanan dine atau makan di tempat dan harus lebih mengutamakan take away. Di daerah Bali sendiri, untuk kebijakan PPKM level 3, restoran diizinkan buka sampai pukul 21.00 untuk kapasitas maksimum 50% untuk layanan dine. Satu meja hanya boleh diisi 2 orang dengan waktu makan maksimal 60 menit. Sedangkan untuk daerah yang diberlakukan PPKM level 4, restoran hanya diizinkan buka sampai pukul 20.00 untuk maksimal kapasitas 25% dan 2 orang per meja. Aturan tersebut tentu menimbulkan ketidaknyamanan konsumen, apalagi konsumen yang memang sengaja ingin makan di tempat. Keterbatasan yang diberikan pihak restoran ini bisa mempengaruhi kepuasan konsumen karena menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen. Selain kualitas produk dan layanan, harga mempunyai peranan penting bagi konsumen dalam mempertimbangkan pembelian. Penetapan harga dalam suatu produk dilihat dari standar kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Maka dari itu, untuk menjaga kepuasan konsumen, salah satu yang harus diperhatikan adalah masalah harga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mariansyah 2020 menunjukkan bahwa kualitas produk, kualitas layanan, dan harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan Gone 2019 dengan menggunakan variabel bebas kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga juga menunjukkan bahwa kualitas produk, pelayanan, dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan penelitian yang dilakukan Kristanto 2018 menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu kualitas layanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan penelitian dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan pengujian kembali terhadap ketiga variabel, yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kepuasan konsumen. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Jaya Pericikan atau JFC? 2. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Jaya Pericikan atau JFC? 3. Apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Jaya Pericikan atau JFC? Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen Jaya Pericikan atau JFC. 2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen Jaya Pericikan atau JFC. 3. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan Jaya Pericikan atau JFC. Kegunaan penelitian ini adalah 1. Kegunaan teoritis.
Adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap kepuasan konsumen. Dalam bidang pemasaran, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menambah teori mengenai dimensi kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menilai kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga yang disediakan oleh bank, dan dapat dijadikan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya. 2. Kegunaan aplikatif. 1. Bagi penulis, melalui evaluasi kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga pada konsumen JFC cabang Singaraja, penulis dapat menambah wawasan dalam teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. 2. Bagi akademik, sebagai tambahan referensi bahan ajar atau kepustakaan tentang kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga tentang konsumen JFC Singaraja. 3. Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap kepuasan konsumen, dan dapat mendukung perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga yang baik. Kualitas produk. Menurut Messi 2019, produk merupakan sekumpulan atribut fisik nyata yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasikan. Parameter kualitas suatu produk merupakan seberapa mampu pelanggan merasakan kepuasan. Tidak hanya itu, produk bisa berarti memiliki fungsi bagaimana perusahaan dapat mempertahankan pandangan penilaian pelanggan tentang produknya. Sedangkan menurut Mowan dan Minor 2002 dalam MUPA 2019, kualitas produk merupakan evaluasi menyeluruh pelanggan atas kebaikan barang dan jasa. Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas produk dapat menentukan kepuasan pelanggan yang berhubungan dengan harapan dari pelanggan itu sendiri terhadap kualitas produk yang dirasakannya. Indikator kualitas produk. 1. Performance atau kinerja. 2. Fitur atau keistimewaan atau ciri-ciri. 3. Reliability atau keandalan. 4. Conformance to specification atau kesesuaian dengan spesifikasi. Yang kelima, durability atau daya tahan. Yang keenam, serviceability atau kemampuan pelayanan. Yang ketujuh, estetik atau estetika. Yang kedelapan, quality atau kualitas yang dipersepsikan. Kualitas layanan. Menurut Trajiptono 2004, kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong 2012, kualitas pelayanan merupakan keseluruhan dari keistimewaan dan karakteristik produk atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan secara langsung maupun tidak langsung. Dari beberapa pengertian mengenai kualitas pelayanan, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan atau keistimewaan yang diharapkan atau diperoleh dari pelanggan atas pelayanan yang diberikan. Indikator kualitas layanan adalah 1. Bukti fisik, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan kompetensinya kepada pihak eksternal. 2. Keandalan adalah kemampuan perusahaan memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 3. Daya tahan adalah kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat dan tepat dengan menyampaikan informasi yang jelas. 4. Jaminan adalah pengetahuan kesopan santunan dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. 5. Empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual
atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan. Harga merupakan sejumlah nilai yang dapat ditukarkan konsumen guna memperoleh hak atas penggunaan suatu barang, baik produk maupun jasa, di mana nilainya ditetapkan penjual dan pembeli melalui tawar-menawar berdasarkan kesepakatan. Indikator harga adalah, menurut Kotler dalam Trinur 2020, indikator harga meliputi: 1. Keterjangkauan harga. Harga yang terjangkau merupakan harapan konsumen sebelum mereka melakukan pembelian, yang mana konsumen akan mencari produk-produk harganya dapat mereka jangkau. 2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk. Dalam hal ini konsumen tidak keberatan apabila harga ditawarkan relatif lebih mahal, asalkan kualitas produk baik. Namun kebanyakan konsumen lebih menginginkan produk dengan harga murah dengan kualitas yang baik. 3. Daya saing harga. Perusahaan yang menetapkan harga jual produk harus mempertimbangkan harga produk yang ditawarkan pesaing agar produk dapat bersaing di pasar. 4. Kesesuaian harga dengan manfaat. Konsumen terkadang mengabaikan harga produk namun lebih mementingkan manfaat daripada produk tersebut. Kepuasan konsumen merupakan respon konsumen yang ditunjukkan melalui perasaan senang atau kecewa dari hasil membandingkan kinerja aktual produk setelah pemakaian dengan harapan atau ekspektasi terhadap produk tersebut. Indikator kepuasan konsumen adalah: 1. Kualitas yang dirasakan. Kualitas merupakan hal yang mendasar dalam kegiatan ekonomi yang dapat menggambarkan dua buah komponen secara keseluruhan sebagai pengalaman konsumsi, yaitu sejauh mana penawaran yang ditawarkan memenuhi kebutuhan konsumen dan sejauh mana kompetensi karyawan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi konsumen. 2. Nilai yang dirasakan. Nilai merupakan tingkat yang dirasakan konsumen terhadap harga yang dibayarkan olehnya. 3. Harapan konsumen. Harapan merupakan tahap awal sebuah konsumen merasakan kualitas dan nilai yang diberikan perusahaan. Hubungan antar variabel. 1. Hubungan kualitas produk dan kepuasan konsumen. Anderson dan kawan-kawan 2004 menyatakan bahwa kualitas dari suatu produk erat hubungannya dengan kepuasan konsumen, karena semakin tinggi penilaian yang dilakukan oleh konsumen mengenai kualitas produk, maka akan semakin tinggi kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. 2. Hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Menurut Tejiptono 2006, kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan konsumen. Jadi penyedia layanan jasa harus memberikan kualitas pelayanan sebaik mungkin agar hubungan erat dalam hal kepuasan konsumen dapat terjaga dengan baik. Kualitas pelayanan yang dimaksud antara lain sikap ramah, sopan, kesediaan membantu keinginan konsumen, cepat tanggap, dan respon positif terhadap kebutuhan konsumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mariansa 2020 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. 3. Hubungan antar harga dan kepuasan konsumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Guneh 2019, harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, di mana semakin terjangkaunya harga yang ditetapkan, maka dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mariansa 2020 bahwa harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen.
di mana ketika konsumen sudah mengeluarkan nominal uang dan mendapatkan apa yang dia harapkan, maka konsumen akan merasa puas. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini seperti yang terlihat dalam slide PPT yang menggambarkan hubungan antar variabel. Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis 1. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen Jaya Free Chicken atau JFC cabang Singaraja. Hipotesis 2. Kualitas pelayanan berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan konsumen Jaya Free Chicken atau JFC. Hipotesis 3. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen Jaya Free Chicken atau JFC. Berikut definisi operasional dalam penelitian ini. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Jaya Free Chicken atau JFC di seluruh cabang Singaraja. Jenis dan sumber data. 1. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang dimaksud adalah jumlah responden dan hasil kuesioner konsumen Jaya Free Chicken atau JFC di seluruh outlet cabang Singaraja serta hasil output SPSS. 2. Sumber data. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu angka kuesioner konsumen Jaya Free Chicken atau JFC. Data sekunder dalam penelitian ini adalah profil perusahaan, buku serta jurnal yang relevan dengan penelitian. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah mengunjungi outlet Jaya Free Chicken atau JFC yang ada di Singaraja. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel penelitian ini dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang berfokus pada tujuan tertentu. Berikut di slide perhitungannya. Jadi sampel penelitian ini berjumlah 100 orang. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada Jaya Free Chicken atau JFC yang ada di daerah Singaraja sebagai objek penelitian mengenai kepuasan konsumen Jaya Free Chicken atau JFC. 2. Kuesioner. Kuesioner yaitu suatu cara pengumpulan data dengan memberikan data atau penyebaran angket. Kuesioner berisi mengenai pernyataan kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga dan kepuasan konsumen pada responden. C. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan artikel-artikel, teori yang relevan dan literatur lainnya dan sesuai dengan penelitian ini. Instrumen penelitian dan pengujian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Untuk dapat mengukur data penelitian, maka skala yang digunakan adalah skala Likert dengan kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir dalam penelitian ini adalah 5%. Data yang berhasil dikumpulkan dalam kuesioner selanjutnya akan diukur dengan bobot hitung 1-5 dengan kategori. A. Jawaban sangat setuju, bobot 5. Jawaban setuju, bobot 4. Jawaban cukup setuju, bobot 3. Jawaban tidak setuju, bobot 2. Jawaban sangat tidak setuju, bobot 1. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap kuesioner dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas yang bertujuan untuk mengukur kelayakan atau valid tidaknya kuesioner tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Uji validitas. Uji validitas atau derajat ketetapan pengukur sejauh mana ketetapan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya, artinya apakah konsep yang telah dibangun tersebut sudah valid atau belum. 2. Uji
reliabilitas. Reliabilitas merupakan kemampuan alat ukur untuk tetap konsisten meskipun terjadi perubahan waktu. Teknik analisis data. Pertama, uji asumsi klasik yang terdiri dari 1. Uji normalitas. Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan berdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki nilai residual berdistribusi secara normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Menurut Ghazali 2011, pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan memiliki korelasi dengan variabel bebas, di mana seharusnya dalam model regresi tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Yang ketiga, uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terhadap ketidaksamaan variansi dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Sekian presentasi dari saya mengenai pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, dan harga terhadap kepuasan konsumen. Saya Pricikan atau JC di sebuah outlet cabang Singaraja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.